Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai, salam sehat. Mari kita senantiasa menjaga protokol kesehatan supaya kita terlepas dari semuanya pandemi Omikron yang makin marak pada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada saat ini. Pada saat ini kami mau Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebab ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang berjanji, sering sekali orang tersebut akan mengingkari janjinya oleh karena situasi dan kondisi yang dihadapinya. Bisa saja orang tersebut lupa janjinya oleh karena kekuasaan yang sudah dia terima. Maka kita tidak heran melihat, memperhatikan zaman sekarang ini banyak orang mudah mengungkapkan janji, tapi tidak menepatinya. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, keadaan bangsa atau umat Tuhan pada saat itu di dalam keadaan penderitaan. Mereka menderita oleh karena Tuhan izinkan mereka terbuang ke tanah Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Tentu pembuangan itu membuat mereka menderita. Tentu penderitaan itu membuat mereka putus harapan. Oleh karena penderitaan yang semakin berat menekan kehidupan mereka, mereka ada yang berputus asa. Mereka ada yang meninggalkan Tuhan, bahkan melupakan apa yang Tuhan janjikan. Mereka lupa bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang memelihara kehidupan mereka, Allah yang menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang sama. Allah yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang menepati segala sesuatu yang diucapkan. Bangsa itu melupakan semuanya itu. Bangsa itu mengibaratkan bagaimana mereka berjanji kepada Allah setia, tapi mereka tidak setia. Mereka samakan hidup mereka sama seperti Tuhan, padahal tidak. Sekalipun umat Allah itu tidak setia, sekalipun umat Allah itu menyeleweng dari janji yang mereka janjikan kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah saja, tetapi Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka ingkari, Allah yang mereka tinggalkan, tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam keadaan situasi
yang tidak karuan, di dalam keadaan situasi yang sudah kehilangan pengharapan oleh karena penderitaan, Allah menyapa umatnya melalui nabi yang dikasihnya Yesaya. Tujuannya adalah supaya bangsa itu mengenal, supaya bangsa itu mengingat bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah akan ditepati oleh Allah sendiri. Allah katakan menghukum mereka, memang Allah lakukan. Tetapi di dalam penghukuman itu Allah katakan, setelah engkau 70 tahun engkau akan kembali ke tanah yang aku janjikan kepadamu. Hampir 70 tahun mereka merasakan penderitaan itu. Hampir mereka kehilangan pengharapan. Allah menyapa mereka, meneguhkan mereka, mengingatkan mereka kembali akan semua yang Allah janjikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita ini jelas dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Namun dalam ayat yang ke-10, pertama sekali Allah katakan bahwa firman Allah itu seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Artinya apa yang sudah Allah katakan itu tidak akan serta-merta akan Allah cabut. Apa yang sudah Allah sampaikan itu akan terjadi. Namun firman Allah itu sesungguhnya akan digambarkan akan memberikan kesuburan. Artinya setiap firman Allah yang Allah sampaikan itu bermanfaat. Bahkan Paulus katakan juga dalam kitab Timoteus, firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mengarahkan. Artinya firman itu selama manusia, selama kita hidup dalam firman Allah, maka firman itu sangat-sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Karena kita boleh saja hidup tanpa firman Allah, tetapi firman Allah itu benar-benar bermanfaat bagi hidup kita. Nah, di dalam keadaan situasi seperti itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan oleh Allah melalui Yesaya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Mereka akan berangkat dengan sukacita. Dari mana? Dari tempat pembuangan, dari tempat penderitaan. Nah, kita juga demikian. Janji ini juga sampai kepada kita. Mungkin pada saat ini kita menderita. Mungkin pada saat ini kita gelisah. Mungkin pada saat ini kita merasakan ketidakhadilan di dalam kehidupan. Boleh-boleh saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita, sekalipun engkau menderita, sekalipun engkau sengsara di dalam kehidupanmu, tapi yakinlah bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupanmu. Orang boleh berlaku tidak adil kepadamu, tetapi Allah akan senantiasa berlaku adil kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita melihat dikatakan juga bahwa dan akan berhasil dan apa yang kutaruhkan kepadanya, dan akan diantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Bahkan dikatakan dalam ayat ke-13, inilah sebuah janji yang luar biasa. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Sebagai ganti penderitaan akan ada kebahagiaan. Sebagai ganti penderitaan akan ada sukacita. Sebagai ganti penderitaan akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dengan semuanya yang Tuhan gantikan nantinya, kita semakin memasyurkan, mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama sekali lihat firman ini, kita mau disadarkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Ini perlu kita pahami. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik engkau dalam penderitaan, baik engkau dalam sukacita, Tuhan akan serta menyertaimu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melangkah sedetik pun tanpa penyertaan-Nya. Tapi kita sering sekali tidak ikut andil dalam penyertaan Tuhan.
Sering sekali kita keluar daripada zona yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan sudah tentukan ini jalan yang harus engkau jalani. Ini pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Tapi kita keluar daripada itu. Kita tidak setia dengan proses yang Tuhan lakukan. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan. Sebagai orang percaya, mari engkau tetap setia kepada Tuhan. Mari engkau tetap setia kepada firman Allah. Jadikan firman Allah ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana kita diajak untuk senantiasa juga setia seperti Tuhan. Ketika Tuhan sudah setia kepada kita, Dia menyertai kita, maka kita juga ada harga yang harus kita bayar, yaitu kesetiaan kita percaya kepadanya. Tapi harga yang harus kita bayar ini bukan merugikan kita, justru memberikan sukacita kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya punya cerita. Beberapa bulan terakhir ini, kami bersama dengan keluarga membuat sebuah rencana. Rencananya sudah sangat-sangat baik menurut kami. Rencananya akan menjaga kesehatan dengan baik supaya mempunyai keturunan. Karena kami sudah 1 tahun lebih, Tuhan belum izinkan kami punya anak. Nah, sembari itu kami juga merencanakan bagaimana kesehatan kami supaya benar-benar stabil. Supaya jangan stres dengan semua persoalan dan di dalam kehidupan ini. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Mulai dari awal tahun 2022 ini, apa yang kami rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan terjadi. Jauh panggang dari api. Nah, di dalam situasi rencana dan rancangan yang kami rancang ini, seakan-akan kami berputus asa. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan? Nah, di dalam keadaan seperti itulah, saya selaku pendeta diberikan sebuah pemahaman bahwa hidupku, rencanaku, itu tidak lebih indah dari hidup dan rencana yang Tuhan berikan kepadaku. Maka jelas Tuhan katakan bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanku bukanlah jalanku. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang Tuhan inginkan dari kita, ikutin proses yang Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan tentukan. Supaya apa? Supaya mengikuti proses yang sudah Tuhan tentukan ini, maka kita merasakan damai sejahtera dalam kehidupan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang berusaha menghilangkan iman percaya kepada Tuhan. Tetapi selaku orang yang sudah hidup dalam penyertaan Tuhan, kita mau diajak percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, saat ini engkau boleh menderita. Saat ini engkau boleh merasakan ketidakadilan. Saat ini engkau boleh merasakan yang namanya fitnahan. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi semuanya itu. Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan menyertai keluarga kita. Tuhan menyertai pekerjaan kita. Umat Tuhan dalam konteks Yesaya ini, mereka katakan Tuhan itu tidak ada lagi. Tuhan itu sudah membiarkanku. Maka mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus katakan, Tuhan itu akan tetap ada. Tuhan itu akan menyertaiku. Tuhan itu akan mengangkatku. Tuhan itu adalah batu penjuruku.
Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau adalah setia dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau janjikan akan Tuhan nyatakan kepada kami. Ada banyak penderitaan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Tapi kami percaya Tuhan akan ada bersama dengan kami menghadapi penderitaan dan persoalan itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.